Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dinda Yani. Di channel ini akan ada vlog keseharian aku dan cara aku mengelola keuangan dengan pendapatanku yang tidak tetap. Nah, bagaimana caraku? Ikuti terus videonya ya. Setelah kemarin aku hitung-hitung berapa sih penghasilan aku di bulan Juli. Nah, sekarang waktunya untuk mengelola penghasilan tersebut agar cukup digunakan untuk 1 bulan ke depannya. Di bulan ini penuh dengan semangat sebab bulan ini kita akan merayakan hari kemerdekaan. Meskipun takkan seramai pada saat sebelum adanya COVID, tapi aku yakin jiwa-jiwa nasionalis sangat kuat ada di dalam diri kita, walaupun tak ada perayaan yang meriah lagi. Jika flashback waktu kecil, aku sangat suka ikut-ikut lomba 17-an pada saat berkemah. Aku sangat senang berada di lapangan, melihat banyak bendera merah putih, banyak teman-teman yang berlarian, dan pastinya begitu banyak jajanan di pinggir lapangan yang membuat aku kalap dan ingin membeli semuanya. Sampai-sampai uang jajan yang seharusnya untukku selama 3 hari aku habiskan dalam 1 hari saja. Maklumlah masih anak-anak, tidak berpikir jauh ke depannya. Kalau uang habis ya bisa minta lagi di orang tua meskipun harus diomeli terlebih dahulu. Tapi setelah dewasa, malu rasanya minta lagi di orang tua. Meskipun belum punya suami, tapi aku segan dan bahkan tidak ingin minta uang ke orang tua. Bahkan kalau bisa kita yang memberikan uang kepada orang tua, meskipun belum ada pekerjaan yang tetap. Tapi sekarang kita sudah tahu cari uang meskipun belum tetap, tapi kita usaha kecil-kecilan ya. Dalam budgeting aku kali ini, aku tidak membuat pos untuk orang tua. Begitupun budgeting sebelum-sebelumnya, aku tidak membuat pos untuk aku berikan kepada orang tua ataupun untuk aku sedekahkan. Karena menurutku, berapapun nominal uang yang akan aku berikan kepada orang lain, tak perlu aku publikasikan. Cukup jadi konsumsi pribadi aku saja. Penghasilan aku di bulan ini sebanyak Rp2.470.000 dan aku masukkan ke dalam 3 pos, yaitu tabungan, kebutuhan, dan sinking fund. Di sini aku dahulukan tabungan dalam penganggaran, karena jika mendahulukan kebutuhan, aku akan merasa selalu banyak uang yang akan aku gunakan, sehingga aku membuat pos-pos yang kadang belum terlalu dibutuhkan atau aku menganggarkan terlalu banyak di setiap posnya, sehingga aku membeli barang yang tak terlalu penting dan ujung-ujungnya tak terpakai juga. Di pos tabungan ada tabungan pokok, arisan, dan iuran koperasi dengan total 950.000, dan di bagian pos kebutuhan ada kebutuhan wajib dan kebutuhan pendamping dengan anggaran untuk kebutuhan wajib sebanyak 850.000 dan kebutuhan pendamping itu sebanyak 400.000. Dan yang terakhir di bagian pos sinking fund adalah pos keinginan aku dan ada dana normal. Dana normal itu adalah dana untuk jaga-jaga jika dana untuk kebutuhan aku itu kurang atau tidak cukup, sehingga tak perlu mengambil dari tabungan pokok. Terus ada pos sinking fund juga untuk kita gunakan dalam bersenang-senang. Setelah aku bagi-bagi ke dalam posnya masing-masing, kemudian aku jabarkan lagi yang pos kebutuhan tadi sehingga menjadi lebih rinci.
agar di pos kebutuhan ini tidak ada bagian yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Dengan menjabarkan pos kebutuhan membuatku lebih terkontrol dalam menggunakan uang. Bukan pelit ya dengan diri sendiri, tapi usahakan untuk hemat. Kalau bisa jangan membeli sesuatu yang tidak terlalu penting dengan alasan nanti bakalan terpakai juga kok, atau dibeli sekarang dan jika sudah butuh akan digunakan nanti. Tapi lihat dulu apakah barang yang kita butuhkan sekarang sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah ya silahkan, tapi kalau belum jangan sampai kita lupa dengan hal tersebut. Di pos kebutuhan ada 2 bagian, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan pendamping. Kebutuhan pokok yaitu kebutuhan yang berdiri sendiri dan wajib untuk aku anggarkan. Sedangkan kebutuhan pendamping, kebutuhan yang penting juga namun masih bisa aku tawar-tawar perlu atau tidak. Nah, ini cara aku ya dalam membuat budgeting. Mungkin ada yang sefrekuensi, ada pula yang tidak. Di sini juga aku masih belajar dan mencari-cari metode yang bagus untuk aku terapkan. Nah, jika ada saran dari bebekku semua, silahkan komen ya di bawah. Nah, lanjut. Di bagian pos kebutuhan wajib ada belanja bulanan, ada mingguan, gas, listrik, pulsa, dan transport. Terus di bagian kebutuhan pendamping ada jajan. Jajan ini aku peruntukkan jika sudah masuk mengajar di sekolah. Terus ada skincare karena persediaan skincareku masih banyak tapi masih aku anggarkan. Terus ada dana darurat juga. Di sini ada bagian ekspektasi dan bagian realita. Bagian ekspektasi itu bagian penganggaran aku. Terus bagian realita adalah bagian untuk berapa sih nominalnya nanti pada saat aku sudah mengimplementasikannya. Apakah lebih atau kurang, dan ini akan menjadi landasan aku nanti pada saat aku membuat budgeting untuk bulan September. Selanjutnya setelah aku menjabarkan, menganggarkan semua kebutuhan aku di bulan Agustus, nah selanjutnya aku bagi penghasilan aku ke dalam posnya masing-masing. Nah, ini adalah bagian-bagian yang sangat aku suka. Apalagi pada saat melihat semua pos-pos terisi dengan uangnya masing-masing terisi dengan rapi. Nah, sekedar info, di bulan lalu itu aku keteteran dalam mengurus keuanganku, sehingga alhasil anggaran aku di bagian kebutuhan ini terasa kurang dan bahkan aku harus mengambilnya di dana normal. Jadi untuk bulan Juli tidak ada sisa ya, dan aku gunakan semua. Tapi aku usahakan untuk bulan ini lebih bijak lagi dalam menggunakan uang. Tapi di bulan Juli kemarin aku memang sangat sibuk dan harus urus semuanya dengan menggunakan transportasi angkutan umum. Jadi aku lebih banyak mengeluarkan uang untuk transportasi aku. Dan bulan ini mungkin urusan aku sudah sedikit berkurang, tapi aku tetap menganggarkan transport itu sebanyak 200.000. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan assalamualaikum.